Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Setelah perahu roh berhenti, semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat ke bawah ke lautan tinta, mereka menemukan kura-kura besar sedang mengendalikan perahu roh. Kura-kura suci, ini adalah kura-kura suci. Aku dengar jika kamu menaklukkan penyu suci, kamu bisa menyeberangi lautan tinta sesuka hati. Mengapa ada begitu banyak penyu suci yang muncul? Sepertinya mereka mencegah kapal roh bergerak maju. Semua orang membicarakannya. Chen Ping juga melihat kura-kura besar itu. Tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Mengapa orang-orang ini menyebut mereka penyu suci? Pada saat ini Zhou Tai berkata, kura-kura besar ini semuanya adalah binatang suci. Dibandingkan dengan monster-monster itu, saya tidak tahu seberapa berharganya mereka. Binatang suci ini semuanya tercerahkan dan sangat jinak. Jika kamu bisa menjinakkan salah satu dari mereka, kamu akan menghasilkan banyak uang. Namun, meskipun binatang suci itu jinak, bahkan lebih sulit untuk menjinakkannya, binatang suci ini sangat sombong dan tidak mau mematuhi manusia sama sekali. Bahkan jika beberapa binatang suci dibunuh, mereka tidak akan dijinakkan. Zhou Tai mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan, sehingga Chen Ping tahu mengapa semua orang mengikuti kura-kura besar dan memanggil penyu suci. Apakah sekte penusuk awan menjinakkan kura-kura suci semacam ini sehingga mereka dapat dengan mudah melewati lautan tinta? Ji Yun mengerutkan kening dan berkata, Ji Yun mendengar dari murid-muridnya bahwa orang-orang dari Cloud Piercing Sect menunggangi kura-kura roh melalui lautan tinta untuk menyelinap menyerang, mungkin kura-kura suci semacam ini. Itu benar, aku juga mendengar bahwa sekte penusuk awan entah bagaimana mendapatkan sekelompok kura-kura suci untuk menyerang pesawat sekte surga terbang melalui lautan tinta. Tampaknya banyak kapal udara telah dirampok, menyebabkan kerugian besar bagi Fei Tianzong. Dan tuan dari sekte surga terbang, mengendarai perahu roh untuk mengejar Yunmen. Bukankah itu bodoh? Pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang begitu suci. Bagaimana perahu roh bisa mengejar? Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam, dan bahkan hidup saya dipertaruhkan. Kali ini, sekte Fei Tian akan musnah. Zhou Tai bahkan tidak tahu bahwa Ji Yun adalah tuan muda dari sekte Fei Tian, jadi dia berbicara dengan bebas. Ketika Ji Yun mendengar ini, matanya dipenuhi amarah. Tetapi Chen Ping dengan lembut menariknya dengan tangannya, dia takut Ji Yun mau tidak mau melakukannya. Zhou Tai tidak memperhatikan perubahan ekspresi Ji Yun, dan dia masih berbicara, jika Fei Tianzong dapat memiliki sekelompok kura-kura suci, maka tidak perlu takut dengan sekte Cloud Piercer. Namun, kekuatan Cloud Piercer tidak terlalu kuat. Aku benar-benar tidak tahu cara menjinakkan kumpulan kura-kura suci. Zhou Tai jelas sangat iri dengan sekelompok kura-kura suci di Cloud Piercing Gate. Dan pada saat ini, kapal roh yang semula tidak bergerak tiba-tiba mulai berguncang, lalu berubah arah dan mulai berlayar. Semua orang panik ketika melihat ini, karena mereka menemukan bahwa perubahan haluan kapal roh itu semua karena kura-kura suci. Dan staf di kapal roh sedang sibuk saat ini, di titik tertinggi perahu roh. Beberapa orang yang mengenakan jubah gosip sedang melantunkan kata-kata, dan mereka terus mencubit formula di tangan mereka. Perahu roh mulai memancarkan cahaya keemasan terus-menerus, mencoba melawan kura-kura suci itu. Meskipun kura-kura suci tidak menyerang kapal roh, tidak mungkin mereka mengubah arah dengan menelan kapal roh. Anda harus tahu bahwa Mohai sangat berbahaya. Jika Anda pergi ke laut yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang akan Anda temui. Satu demi satu cahaya keemasan melawan, tetapi masih tidak ada cara untuk menghentikan lusinan kura-kura suci yang melilit perahu roh dan bergerak maju. Melihat pemandangan ini, seseorang yang mengenakan jubah gosip berkata dengan lantang, teman-teman Taois, kemunculan tiba-tiba kura-kura suci di sini dianggap sebagai kebetulan. Siapapun yang ingin menjinakkan kura-kura suci, lakukan sekarang. Jika kamu bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kamu dapat dengan bebas menyeberangi lautan tinta. Dan kura-kura suci ini hidup di lautan tinta sepanjang tahun. Mereka pasti tahu di mana akan ada harta karun di lautan tinta. Kesempatan seperti ini langka,
Tidakkah kamu ingin mencoba? Setelah pria berjubah gosip selesai berbicara, seseorang akan bergerak. Meski banyak orang tahu bahwa meski kura-kura suci itu tidak kejam, namun tidak mudah untuk menjinakkannya. Namun, beberapa orang tidak tahan lagi dan melompat dengan plop. Air di lautan tinta sangat gelap, melompat ke lautan tinta seperti melompat ke dalam tinta. Biksu ini tidak menyentuh air laut, tetapi melompat ke punggung penyu suci. Namun, kura-kura suci tidak langsung menyerang orang seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia menggendong biksu itu di punggungnya dan mulai berenang di lautan tinta. Kura-kura suci sangat bersemangat. Ada garis-garis seperti papan catur di kulit kura-kura, dan ada cahaya redup yang memancar darinya. Diiringi dengan berenang cepat dan goyangan kura-kura suci, biksu itu tampak berada dalam angin kencang dan ombak, tubuhnya bergetar. Melihat ini, biksu itu mengeluarkan pedang panjang dan menusuk kulit kura-kura dengan ganas. Dia ingin memasang pedang panjang di kulit kura-kura, dan dia bisa memegang pedang panjang itu dan menstabilkan tubuhnya. Melihat biksu itu hendak menusuk kulit kura-kura dengan pedang panjang, seseorang di perahu roh tiba-tiba berteriak, "Berhenti, jangan gunakan kekuatan pada kura-kura suci, atau itu akan berbahaya." Tapi sudah terlambat, saya melihat biksu itu menusuk kulit kura-kura dengan pedang. Kekuatan kultivator ini di peringkat ke-7 dari alam fusion, dengan pedang ini menusuk ke bawah, mungkin memiliki kekuatan puluhan ribu kati. Kura-kura suci mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan cahaya pada cangkang kura-kura itu langsung meledak, seperti matahari yang tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang memejamkan mata. Ketika cahaya menghilang, semua orang melihat bahwa biksu di kulit kura-kura telah mematahkan pedang panjang menjadi dua, dan dia sendiri terlempar tinggi dengan kekuatan, dan segera setelah nafas kura-kura suci, beberapa semburan air disemburkan keluar. Pancaran air hitam menghantam tubuh kultivator seperti pedang tajam, menyebabkan darah berceceran di tubuh kultivator dalam sekejap. Melihat hal ini, pria berjubah gosip di perahu roh buru-buru melemparkan tali dan menarik biksu itu kembali ke perahu roh. Semua orang berkumpul dan melihat pembudidaya yang ditembak dengan beberapa luka oleh jet air. Saya melihat bahwa area di sekitar luka biksu itu sudah menghitam, disertai dengan semburan bau busuk, yang jelas disebabkan oleh infeksi pada lukanya. Pria berjubah gosip melangkah maju dan melihat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah berakhir, tidak ada harapan." Meskipun binatang suci ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyakiti orang dan tidak kejam, bukan berarti mereka tidak memiliki kesabaran. Kamu dapat menjinakkan mereka tanpa paksaan. Tapi jika kamu menggunakan kekuatan, inilah akhirnya, air laut di lautan tinta sangat beracun, dan akan sulit untuk menyembuhkan luka apapun. Jika kamu berani menggunakan kemampuanmu untuk membunuh kura-kura suci ini, kita semua akan berada dalam bahaya. Di lautan tinta ini, binatang suci ini adalah tuannya. Semua orang terdiam setelah mendengarkan kata-kata pria itu. Untuk menjinakkan kura-kura suci, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan, jadi akan jauh lebih sulit. Orang-orang ini benar-benar cuek. Jika kekuatan bisa digunakan, bukankah semua ahli itu bisa menggunakan binatang suci sebagai tunggangan? Pengakuan binatang suci ini sangat metafisik. Saya mendengar bahwa mereka tidak hanya harus ditaklukkan, tetapi juga ideologi harus diakui oleh binatang suci ini. Zhou Tai memandang biksu yang meninggal secara tragis, dan mendengus dingin. Bagi orang lain, kematian seorang biksu tidak lebih dari masalah sepele. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, ada pertempuran setiap hari, dan para biksu mati setiap hari. Jika mereka tidak berada di kapal roh saat ini, banyak orang mungkin akan memperebutkan beberapa hal sepele. Tapi ini di kapal roh, jika ada perkelahian, kapal roh tidak tahan, dan semua orang akan menderita. Oleh karena itu, pertempuran tidak diperbolehkan di kapal roh ini, dan tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan orang lain. Setelah mengetahui hal ini, beberapa biksu tidak dapat menahan diri untuk melompat dari kapal roh, ingin menaklukkan kura-kura suci sebagai tunggangan. Para beku ini melompat ke atas cangkang kura-kura suci, dan kura-kura suci itu hanya berteriak,
dan kemudian membawa para beku bolak-balik di lautan tinta. Angin kencang, ombak, dan turbulensi menyebabkan banyak biksu jatuh ke lautan tinta. Para biksu yang jatuh ke air melompat kembali ke perahu roh satu demi satu. Tetapi wajah semua orang sangat jelek, terlihat memang ada semacam racun di dalam air lautan tinta. Melihat bahwa meskipun orang-orang ini jatuh ke air, mereka tidak banyak menderita, begitu banyak orang yang merasa lega. Jika binatang suci bisa dijinakkan, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Banyak biksu melompat dari kapal roh satu demi satu, yang membuat lusinan kura-kura suci memiliki biksu di atasnya. Kura-kura suci membawa para biksu terus melompat dan berenang, menyebabkan kapal roh berhenti. Melihat pemandangan ini, pria berjubah gosip menghela nafas panjang. Karena kapal roh ini ditelan oleh kura-kura suci lagi, dan saya tidak tahu kemana ia akan kembali. Jika tersesat di lautan tinta ini, itu akan berakibat fatal. Namun tak lama kemudian, para biksu ini juga kembali ke kapal roh dengan panik. Tidak ada yang berhasil menjinakkan penyu suci. Saudaraku, bisakah kamu menjinakkan penyu suci ini? Gao Qilan memandang Chen Ping, berkedip dan bertanya. Di depan Zhou Tai, Gao Qilan menelepon saudara laki-laki Chen Ping, tetapi hanya saudara laki-laki ini yang hampir tidak membuat hati Chen Ping luluh. Meski Gao Qilan sedingin es saat berhadapan dengan orang lain, ditambah dengan aura sedingin es di tubuhnya, orang lain tidak berani mendekat dengan mudah. Tapi di depan Chen Ping, Gao Qilan berubah menjadi wanita kecil. Karena dia memilih untuk mengikuti Chen Ping, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Chen Ping. Saya tidak punya ide. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci. Lagi pula, dia belum pernah mencobanya. Meskipun dia juga memiliki aura orc di tubuhnya, kura-kura suci ini berbeda dari monster-monster itu. Chen Ping tidak tahu apakah aura orc di tubuhnya berpengaruh pada kura-kura suci ini. Sekelompok sampah, biarkan aku melakukannya. Diiringi teriakan dingin, hantu gunung iblis melangkah maju mengenakan jubah hitam. Melihat lelaki tua gunung iblis, banyak orang menyerah satu demi satu, dan wajah Zhou Tai menjadi sangat jelek saat melihat lelaki tua ini. Lagi pula, dialah yang menamparkan dua pengawalnya dan seorang pelayan sampai mati di dermaga. Melihat ekspresi Zhou Tai, Chen Ping bertanya dengan bingung. Apakah kamu masih takut pada orang tua ini? Kurasa kamu tidak berani berbicara ketika dia membunuh orang-orangmu di dermaga. Ketika Zhou Tai mendengar ini, wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan dia mendengus dingin. Bagaimana aku bisa takut padanya? Keluarga Zhou kita ada di sini, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Aku hanya tidak ingin melakukan apapun di dermaga dan mengacaukan waktu untuk melaut. Saat kapal roh kembali ke pantai, aku pasti akan membunuh orang tua ini. Zhou Tai tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan Gao Qilan. Begitu Zhou Tai selesai berbicara, penatua hantu gunung iblis sepertinya telah mendengarnya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Zhou Tai. Ketika mata sesepuh hantu gunung iblis yang menakutkan menatap Zhou Tai, seluruh tubuh Zhou Tai bergetar, dan keringat dingin langsung mengalir dari dahinya. Tapi penatua hantu gunung iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi melompat dan melompat dari perahu roh. Melihat hantu gunung iblis melompat dari perahu roh, Zhou Tai menyeka keringat dingin. Apa identitas lelaki tua ini yang membuatmu berkeringat dingin karena ketakutan? Chen Ping memandang Zhou Tai sambil tersenyum dan bertanya. Zhou Tai berhenti menyombongkan diri, tetapi berkata, orang tua ini adalah hantu tua dari gunung iblis. Naga itu melihat kepalanya dan tidak melihat ekornya. Metodenya sangat kejam. Saya mendengar bahwa orang ini memakan hati. Itu mengerikan.